Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan nama aku Wonitiana. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang moderasi beragama. Tonton terus ya. Oke. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia dan menjadi sorotan penting dan menjadi target utama dalam hal moderasi beragama. Moderasi adalah prinsip dasar Islam. Islam moderat merupakan pemahaman keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat, suku, maupun bangsa itu sendiri. Dari berbagai jenis keragaman yang dimiliki negara Indonesia, keragaman agama adalah yang paling kuat dan membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok ekstrim yang semakin melebarkan sayapnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepekaan kehidupan beragama, masuknya kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan masalah politik dan pemerintahan. Maka, di tengah hiruk-pikuk masalah radikalisme ini, muncul istilah yang disebut moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Artinya, moderasi dalam agama di Indonesia bukanlah Indonesia yang moderat, tetapi pemahaman dalam agama harus moderat karena Indonesia memiliki banyak kultur, budaya, dan adat istiadat. Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai persoalan agama dan peradaban global. Tidak kalah pentingnya adalah Muslim moderat dapat merespon dengan lantang, disertai dengan aksi damai dengan kelompok berbasis radikal dan ekstremis yang melakukan segala sesuatu dengan paksaan dan kekerasan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari moderasi beragama. Moderasi asal mulanya dari bahasa Latin, yaitu moderation, artinya kesedangan, atau tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Moderat juga dimaknai sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan dan kekurangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua makna moderasi, yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman. Jika ada yang berkata orang itu bersikap moderat, artinya orang tersebut bersikap biasa aja, wajar dan tidak ekstrim. Jika dimaknai dalam bahasa Arab, moderasi lebih dipahami dengan wasat atau wasatiyah yang mempunyai persamaan arti dengan kata tawassuh atau tengah-tengah, itidal atau adil, dan tawajun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip watasyah bisa disebut wasit. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang menjadi tiga pengertian, yaitu penengah atau perantara, pelerai atau pemisah atau pendamai, dan pemimpin di pertandingan. Moderasi asal mulanya dari kata moderat yang artinya mengambil jalan tengah, artinya tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sikap ini merupakan salah satu ciri keislaman. Banyak literatur mendefinisikan konsep Islam moderat. Salah satunya adalah As-Salabi yang berpendapat bahwa moderat atau watasyah memiliki banyak arti, yaitu antara dua ujung, dipilih atau hiyar, adil, terbaik, istimewa, dan sesuatu yang berada di antara baik dan buruk. Sejalan dengan As-Salabi, Kamali memberikan arti wasatiyah dengan tawasud atau tengah, itidal atau tegak lurus, tawajun atau seimbang, iktishad atau tidak berlebihan, sedangkan Korlawi memberikan pengertian keamanan, kekuatan, dan persatuan. Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan pembenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya. Di samping itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang beragama lainnya untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Penghormatan serta penerimaan adanya umat beragama lain ditunjukkan dengan berhubungan dan berinteraksi dalam kebiasaan sosial. Selanjutnya kita akan membahas landasan moderasi beragama.
Moderasi beragama adalah sebuah nilai yang paling cocok dijalankan untuk kemaslahatan di Indonesia. Nilai karakter moderat, adil, dan seimbang dijadikan sebagai kunci untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis dalam rangka membangun bangsa dan negara. Agama telah memperhatikan hal ini sejak dulu. Islam menyebut umatnya dengan ummatan wasatan sebagai bentuk harapan agar mereka dapat tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Islam begitu kaya dengan istilah konsep moderasi yang dibahaskan dengan kata lain yang beragam. Seperti pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-An'am ayat 153. Sikap moderat membawa manfaat baik bagi agama, bangsa, dan negara. Dengan sikap yang rendah hati, ia dapat terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh idealisme agama yang dilandasi atau dimotivasi radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat mencegah aksi terorisme atas nama agama, serta dapat melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan, atau yang dinamai al-daruriyat al-hamsah. Kita akan membahas karakteristik moderasi beragama. Karakter moderasi beragama diperlukan keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari kelompok individu. Oleh karena itu, setiap orang yang memeluk agama, suku, etnis, budaya, maupun lainnya harus saling memahami satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan. Konsep karakter moderasi beragama yang ditawarkan Islam di sini ada tawasud atau mengambil jalan tengah, tawazun atau keseimbangan, itidal atau lurus dan kokoh, tasamuh itu toleransi, musyawarah itu egalitarian, surah itu diskusi. Yang pertama yaitu tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Tawasud adalah sikap pertengahan atau menengah antara dua sikap, artinya tidak terlalu jauh dari kanan atau fundamental dan tidak terlalu jauh dari kiri atau liberal. Sikap tawasud ini menjadikan Islam mudah diterima di segala bidang. Karakter tawasud dalam Islam adalah titik tengah yang selalu ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai tawasud sebagai prinsip Islam harus diterapkan di segala bidang, sehingga ekspresi keislaman dan keberagamaan Muslim menjadi saksi untuk menilai benar atau salahnya semua sikap dan perilaku manusia. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam menerapkan tawasud adalah yang pertama, tidak terlalu keras dan kaku dalam menyebarkan ajaran agama. Yang kedua, tidak mudah mengingkari keimanan umat Islam lainnya karena perbedaan pemahaman agama. Yang ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berpegang teguh pada prinsip persaudaraan atau ukhuwah dan toleransi atau tasamuh, serta hidup berdampingan dengan umat Islam lainnya dan warga yang memeluk agama lainnya. Yang kedua yaitu tawazun atau berkesinambungan. Tawazun adalah pemahaman dan pengalaman mengenai agama yang imbang, termasuk seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat, dengan teguh meneguhkan prinsip yang membedakan antara penyimpanan dan perbedaan. Tawazun juga berarti memberikan hak tanpa menambahkan atau mengurangi. Tawazun adalah kemampuan sikap untuk menyeimbangkan kehidupan individu dan oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan individu sebagai seorang muslim. Sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, melalui sikap tawazun, umat Islam dapat mencapai kesejahteraan batin yang sejati berupa ketentraman jiwa dan ketenangan lahir dan merasakan tenang dalam aktivitas hidupnya. Selanjutnya yaitu itidal atau lurus dan tegas. Secara linguistik, itidal memiliki arti yang lurus dan tegas. Artinya, itidal menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan haknya secara proporsional dan memenuhi kewajibannya. Itidal merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika kepada seluruh umat Islam. Keadilan yang diperintahkan oleh Islam telah
telah dinyatakan Allah agar dilaksanakan dengan adil. Artinya, sedang-sedang saja dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dengan menunjukkan tindakan yang lisan. Keadilan berarti tercapainya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi karena kewajiban. Tanpa penegakan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti karena keadilan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Yang keempat itu ada tasamuh atau toleransi. Tasamuh artinya toleransi. Di kamus bahasa Arab, kata tasamuh bermula dari bentuk asal kata samah atau samaha. Artinya kedermawanan, pengampunan, kemudahan, dan kedamaian. Secara etimologis, tasamuh berarti menerima dengan enteng atau menoleransinya. Sedangkan secara istilah, tasamuh berarti menoleransi, mudah menerima atau menerima perbedaan. Tasamuh adalah sikap seseorang yang diwujudkan dalam kesediaan untuk menerima pandangan dan pendapat yang berbeda. Meskipun tidak sependapat, tasamuh atau toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan dari hak asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial, yang memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan individu. Orang yang bersifat tasamuh selalu menghargai, mengizinkan, dan membolehkan sikap, pendapat, pandangan, keyakinan, adat, perilaku, dan lain-lain yang berbeda dengan sikapnya. Tasamuh berarti mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Jika tasamuh berarti besarnya jiwa, luasnya pikiran, lapangnya dada, maka ta'assub berarti kecilnya jiwa, sesak hati, sempitnya dada. Selanjutnya itu musawah atau egaliter. Secara bahasa, musawah artinya persamaan, sedangkan secara istilah, persamaan dan penghormatan kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap insan memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, atau suku. Selanjutnya itu ada syuro atau musyawarah. Kata syuro berarti menyebutkan, menyatakan, dan mengajukan, dan mengambil sesuatu. Syuro atau musyawarah merupakan saling menyebutkan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat tentang suatu perkara. Musyawarah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi Islam. Di samping memang diperhatikan oleh Allah, musyawarah dalam hakikatnya dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Sisi lainnya, musyawarah adalah wujud penghargaan pada tokoh dan para pemimpin rakyat agar berpartisipasi pada urusan dan kepentingan bersama. Pendapat lain menyebutkan ada beberapa karakteristik moderasi menurut Islam, yaitu yang pertama, berasaskan ketuhanan. Moderasi yang dikonstruksikan oleh Islam bersumber dari wahyu Allah yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa sifat dan sikap moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari sifat Allah yang menyuruh untuk sederhana. Tuhan yang bijaksana, adil, dan sempurna, mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Disitulah terdapat keistimewaan dari moderasi Islam yang berdasar pada fondasi ketuhanan. Yang kedua, berlandaskan petunjuk kenabian. Hampir setiap tindakan yang dilakukan Nabi mencontohkan ajaran moderasi dalam ajaran Islam. Dalam kesederhanaan hidup, yang berarti tidak begitu fokus pada hal-hal duniawi, tetapi pula meninggalkan begitu saja. Ini adalah contoh dari apa yang pernah dipraktikkan Nabi dalam hidupnya. Nabi adalah manusia terbaik paling taat, tetapi tidak pernah berlebihan dan beribadah. Saat berpuasa, beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaan buka ketika sudah saatnya, bangun di malam hari atau sholat tahajud, tetapi tidak meninggalkan tidur, dan masih banyak dari tindakan ucapan dan sumpah yang pernah beliau tunjukkan kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya. Nabi selalu memilih sesuatu yang mudah daripada yang sulit, kecuali dalam hal perbuatan dosa. Kehidupan Nabi mencerminkan sifat sederhana atau tengah, baik dari segi ibadah maupun muamalah.
Selanjutnya ada kompatibel dengan fitrah manusia. Kesesuaian dengan fitrah manusia adalah salah satu karakteristik moderasi. Fitrah adalah potensi yang dimiliki manusia dari dilahirkan. Beberapa ahli menyebutkan insting sejak manusia masih dalam kandungan. Fitrah atau kepribadian yang tertanam dalam diri manusia merupakan kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang memiliki kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar atau fitrah, mereka secara otomatis memiliki potensi menjalankan moderasi dalam agama, karena pada dasarnya salah satu tujuan agama adalah untuk menegakkan moderasi dalam keadilan. Disitulah kaitan antara kemungkinan yang sudah ada pada semua manusia dan kemudahan menerima konsep moderasi dalam agama Islam. Selanjutnya, terhindar dari pertentangan. Konsep moderasi dalam Islam merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah beragama manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk menentangnya, apalagi untuk mempertentangkan. Dengan konsep yang terkait keberagamaan, karena konsep moderasi dalam Islam memang ajaran Allah, maka bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa konsep moderasi Islam merupakan konsep yang sangat sempurna, terhindar dari kekurangan, aib. Demikian karena konsep ini bersumber dari syariat Islam yang juga baik dan sempurna. Selanjutnya, ajek dan konsisten. Konsep moderasi beragama tentu sulit dibantah dengan akal sehat. Sebagaimana hukum Islam yang memiliki karakter yang sama, ia juga merupakan konsep yang permanen dan konsisten, dalam arti doktrin yang tetap relevan selamanya dan kapan saja, di mana saja. Yang selanjutnya yaitu bermuatan universal dan komprehensif. Konsep moderasi Islam dapat mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dunia, agama, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Tidak kurang sedikit pun, ini relevan di setiap era dan dimanapun. Konsep ini terhindar dari kesalahan dan kekurangan. Moderat Islam juga mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, manhaj atau metodologi, ideologi, dan moralitas. Yang terakhir yaitu bijaksana, seimbang dan bebas dari tindakan berlebihan. Sifat arif, bijaksana, dan seimbang dalam menjalankan aspek kehidupan menjadi ciri dari moderasi beragama. Keseimbangan antara dunia dan kehidupan akhirat, keseimbangan muamalah kepada sesama manusia di bumi, keseimbangan dengan memenuhi kebutuhan mental dan fisik, serta seimbang dalam hal lainnya. Ajaran Islam juga untuk kesejahteraan hidup manusia dan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta cara yang mudah, artinya tidak berlebihan dan tidak sembrono. Prinsip-prinsip yang menjadi karakter Islam yang moderat yaitu Al-Quran sebagai kitab terbuka. Bagi Islam moderat, Al-Quran merupakan pedoman yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam. Dari sudut pandang penafsiran, Al-Quran adalah kitab yang terbuka yang telah menghasilkan korpus-korpus tafsir, yaitu hasil kegiatan penafsiran umat Islam sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu keadilan. Dari sudut pandang moderat, konsep yang inti di dalam Islam yaitu tauhid serta keadilan. Keadilan adalah ruh dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai aturan, semua ajaran Islam mengarah pada realisasi kondisi kehidupan yang adil. Karena situasi yang adil akan mendekatkan kepada takwa. Yang ketiga, kesetaraan. Dari perspektif Muslim moderat, jelas terlihat bahwa Islam berada di garda terdepan dalam mengibarkan bendera persamaan harkat martabat manusia. Kesetaraan adalah dasar dari paradigma untuk menegaskan visi Muslim moderat. Yang menjadi satu di antara misi dasar Islam adalah rusaknya sistem sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap masyarakat lemah. Selanjutnya yaitu toleransi.
Islam yang moderat juga menganut prinsip keterbukaan terhadap keragaman pendapat dan sudut pandang. Sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbeda dari orang ke orang adalah pasti. Selanjutnya juga ada pembebasan. Islam moderat percaya bahwa agama harus dimengerti secara produktif sebagai sarana perubahan sosial. Semua bentuk wacana pemikiran Islam tidak boleh menggambarkan agama sebagai sesuatu yang mengerikan dan mengkhawatirkan. Di sisi lain, pemikiran Islam dilakukan untuk melepaskan kehendak yang dapat menghasilkan dan membentuk perilaku dan etika sosial. Selanjutnya, kemanusiaan. Bagi Islam moderat, dari dulu Islam telah menunjukkan tekad yang besar untuk menjadikan masyarakat adil dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan ini berdasar pada keyakinan Al-Quran yang mengajarkan bahwa semua manusia dimuliakan oleh Allah, tidak membedakan agamanya, rasnya, warna kulit, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pluralisme. Pada kerangka kedamaian yang ada dalam Islam, Al-Quran memang fakta keanekaragaman agama sebagai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dari sebagian rasul yang diutus kepada umat manusia, perbedaan agama terjadi karena perbedaan jalan yang dianut oleh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya ada sensitivitas gender. Islam memberikan pencerahan dan pengubahan cara pandang umatnya kepada kaum perempuan. Islam menggaungkan konsep kesamaan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan di hadapan Tuhan. Yang terakhir yaitu non-diskriminasi. Islam dengan jelas menolak penindasan dan ketidakadilan. Praktik yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan membentuk kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama di antara kelompok-kelompok suku dan agama menggambarkan kesetaraan dan non-diskriminasi, dan ini menjadi prinsip sentral di dalam Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Moderasi beragama memastikan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif, tidak inklusif, menyatu, adaptasi, berinteraksi dengan berbagai komunitas. Dengan begitu, maka moderasi beragama akan mendorong diri tiap-tiap umat beragama untuk tidak bersifat ekstrim dan berlebihan dengan menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman agama, sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Bye-bye.